Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak karunia kepada kita yang mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir kembali untuk melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang sejarah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan membaca ataupun mendengarnya kisah hidup beliau, mudah-mudahan kita semakin mencintai beliau dan kelak di yaumil qiyamah beliau mengenali kita sebagai umatnya yang mencintai beliau, dan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau yang tentunya sangat kita harapkan. Teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan sub tentang perjuangan berdarah ya, dan sekarang masuk ke sub lagi tentang izin untuk berperang ya. Dalam kondisi kritis yang mengancam institusi kaum muslim di Madinah yang menunjukkan bahwa kaum Quraisy benar-benar belum sadar dari kezaliman mereka dan menghentikan kesewenang-wenangan mereka, maka Allah pun menurunkan izin untuk berperang bagi kaum muslim meski belum mewajibkan atas mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udina lilladina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Maka sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka. Surat Al-Hajj ayat 39. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan ayat-ayat yang lain di dalamnya menjelaskan bahwa izin untuk berperang tersebut dalam rangka memberantas kebatilan dan meninggikan syiar agama Allah. Sebagaimana firman-Nya, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Surat Al-Hajj ayat 41. Menurut pendapat yang sahih dan tidak terbantahkan lagi, ayat tentang izin berperang ini diturunkan di Madinah setelah hijrah, bukan di Mekah. Akan tetapi kita tidak bisa memastikan kapan waktunya turun ayat tersebut. Sekalipun izin untuk berperang telah turun, akan tetapi merupakan langkah yang bijak menghadapi kondisi ini yang sumber persoalan satu-satunya adalah kekuatan dan kezaliman Quraisy. Dengan membentangkan kekuasaan kaum muslim terhadap jalur perdagangan Quraisy yang terbentang antara Mekah hingga Syam, Rasulullah SAW memilih dua langkah untuk menjalankan hal ini. Pertama, menjalin perjanjian-perjanjian persekutuan atau tidak saling menyerang dengan kabilah-kabilah yang mendiami jalur tersebut dan yang ada di sekitar rute perdagangan tersebut. Seperti sudah kami singgung penulis ya sebelumnya tentang perjanjian beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Yahudi. Beliau telah mengadakan perjanjian dengan kabilah Juhainah sebelum melaksanakan pergerakan militer. Tempat tinggal mereka berjarak 3 marhalah dari Madinah. Beliau juga mengadakan perjanjian-perjanjian lainnya selama melakukan patroli militer yang sebagaimana akan dijelaskan nanti. Ya, kemudian yang kedua, mengirimkan delegasi-delegasi satu demi satu menuju jalur tersebut. Kita kemudian melanjutkan ke sub Ghazwah dan Saraya sebelum perang Badar. Ghazwah adalah detasmen. Nah, ini ada catatan kakinya ya. Ghazwah adalah detasmen pasukan perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW
Saroya ya saya kira bacanya Saroya adalah detasemen pasukan perang yang komandan pasukannya selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditunjuk oleh beliau. Oh, jadi ini ada dua jenis pasukan ya. Yang pertama Ghazwah, ini pasukan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah, dan Saroya adalah eh, pasukan yang dipimpin oleh selain baginda Rasulullah, mungkin sahabat yang lain. Untuk melaksanakan kedua langkah tersebut, aktivitas militer kaum muslim secara nyata mulai dilakukan setelah turunnya ayat tentang izin berperang. Mereka melakukan manuver-manuver militer semacam patroli pemantauan. Target dari hal ini adalah seperti yang telah kami syaratkan sebelumnya, yaitu menyingkap dan mengenal liku-liku jalan di sekitar Madinah dan jalan-jalan menuju Mekah. Kaum muslim juga melakukan perjanjian-perjanjian dengan kabilah-kabilah yang berada di sepanjang jalan tersebut, serta memperlihatkan kepada orang-orang musyrik Yatsrib, kaum Yahudi, dan Arab Badui yang berlalu lalang di sekitarnya, bahwa kaum muslim adalah orang-orang yang kuat dan tidak lagi lemah seperti dahulu. Selain itu, untuk memperingatkan kaum Quraisy konsekuensi dari perilaku jahat mereka, sehingga bisa sadar dari kesesatan mereka yang masih merasuk dalam relung hati mereka. Semoga saja dengan begitu mereka merasakan gawatnya bahaya yang mengancam perekonomian mereka dan ladang penghidupan mereka, sehingga mereka condong kepada perdamaian serta menghentikan hasrat memerangi kaum muslim di jantung negeri mereka di Madinah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, menyiksa orang-orang yang tidak berdaya dari kaum mukmin di Mekah, sehingga kaum muslim bisa leluasa dalam menyampaikan risalah Allah di berbagai penjuru jazirah Arab. Berikut ini diuraikan secara ringkas kondisi-kondisi Saraya tersebut ya. Yang pertama, Sariyah Saiful Bahri dikirim, ya ini mungkin nggak tahu sekelas batalion atau sekelas brigade ya, kita nggak tahu lah ya. Secara jumlah ya, kita kalau dalam istilah militer itu batalion itu minimal 3 kompi ya, 1 kompi 3 peleton kan gitu kan. Nah, kemudian satu brigade itu minimal 3 batalion, itu militer, terutama militer Indonesia. Pada zaman Rasulullah ya mungkin beda lah ya. Tapi yang jelas Sariyah ini adalah atau Saroya, kemudian nama institusinya ini namanya Sariyah Saiful Bahri. Ini dikirim pada bulan Ramadan tahun 1 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 623 Masehi. Rasulullah SAW menunjuk Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, paman beliau ini, sebagai komandan yang berangkat bersamanya 30 orang laki-laki dari kalangan kaum muhajirin untuk mencegat 30 berarti 1 peleton. Mencegat kafilah dagang Quraisy yang baru datang dari Syam. Dalam kafilah ini terdapat Abu Jahal bin Hisham yang diiringi 300 orang laki-laki. 10 kali lipat ya. Mereka sampai di Saiful Bahri dari arah Ash. Mereka sudah saling berhadapan dan bersiap untuk berperang, tetapi muncul Majdi bin Amr al-Juhani yang merupakan sekutu bagi kedua belah pihak, melerai mereka sehingga keduanya tidak jadi berperang. Panji yang dipegang oleh Hamzah merupakan panji pertama yang diserahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berwarna putih dan dibawa oleh Abu Marstad Kannas bin Husain al-Ghanawi. Yang kedua, Sariyah Robik dikirim pada bulan Syawal tahun 1 Hijriah bertepatan dengan bulan April tahun 623 Masehi. Rasulullah SAW mengangkat Ubaidah bin Harits bin Muthalib, masih saudara juga berarti ini ya, sebagai komandan pasukan dengan 60 pasukan berkuda dari kalangan muhajirin. Mereka bertemu dengan Abu Sofyan ya, ini yang kemudian akhirnya masuk Islam ini, yang bersama dengan 200 orang di pedalaman Robik, nama tempat. Kedua pihak sempat saling melontarkan anak panah, tetapi peperangan tidak terjadi. Dalam Sariyah ini bergabung dengan pasukan kaum muslim 2 orang laki-laki dari pasukan Mekah. Keduanya adalah Al-Miqdad bin Amru al-Bahrani dan Utbah bin Ghazwan al-Mazini. Mereka ini sudah muslim dan mengambil kesempatan untuk bergabung dengan kaum muslim dengan cara ikut rombongan pasukan kafir. Panji yang diserahkan kepada Ubaidah berwarna putih dan yang membawanya Mitsah bin Utsatsah bin Muthalib bin Abdul Manaf. Ini masih saudara dengan Nabi. Kemudian yang ketiga, Syariah Al-Khoror dikirim pada bulan Dzulqa'dah tahun 1 Hijriah bertepatan dengan bulan Mei tahun 623 Masehi.
Rasulullah SAW mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas bersama 20 orang pasukan guna mencegat kafilah dagang Quraisy dan diperintahkan agar tidak sampai melewati kawasan Al-Gharar. Mereka pun pergi dengan berjalan kaki. Jika siang hari mereka bersembunyi dan perjalanan dilakukan malam hari, hingga mereka tiba di Al-Gharar pada hari kelima pagi hari. Tetapi khalifah dagang sudah melewati Al-Gharar sehari sebelumnya. Panji Sa'ad berwarna putih dan yang membawanya adalah Al-Miqdad bin Amru. Kemudian yang keempat, Ghazwah Abwa Badan. Dikirim pada bulan Safar tahun 2 Hijriah bertepatan dengan bulan Agustus tahun 623 Masehi. Ya, Ghazwah ini pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah. Rasulullah SAW sendiri yang keluar setelah menyerahkan pengaturan Madinah kepada Sa'ad bin Ubadah bersama 70 orang laki-laki dari kalangan Muhajirin, secara khusus untuk menghadang kafilah dagang Quraisy hingga tiba di Waddan tetapi tidak menemukan mereka. Dalam Ghazwah ini beliau SAW mengadakan perjanjian bersekutu dengan pemuka Bani Damrah waktu itu, yaitu Amr bin Makhashi Ad-Damri. Isi perjanjian adalah sebagai berikut. Ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah kepada Bani Damrah, bahwa harta benda dan jiwa mereka berada dalam perlindungan dan berhak untuk mendapatkan pertolongan melawan siapa saja yang memerangi mereka, kecuali jika mereka memerangi agama Allah. Jika Nabi mengajak mereka agar memberi pertolongan, maka mereka harus memenuhinya. Ini adalah Ghazwah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW. Saat itu beliau berpergian berselama 15 malam. Panji pasukannya berwarna putih yang membawa Hamzah bin Abdul Muthalib, paman beliau sendiri. Oke teman-teman, ini saya kira masih panjang, jadi sementara sampai di situ dulu ya. Ini ada 8 pasukan ya. Sekarang baru sampai yang keempat, nanti yang berikutnya yang kelima, Ghazwah Buwad, dan seterusnya akan saya terlanjutkan besok ya teman-teman, supaya tidak terlalu panjang ya. Jadi hari ini kita sampai di yang keempat, yaitu Sariyah Al-Gharar. Yang keempat ini Ghazwah Abwa ya. Ini adalah pasukan yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terus sabar dan istiqomah mengikuti cerita ini, kisah ini, dan dengan kita mengetahui kisah beliau, kita makin mencintai beliau. Demikian yang menjadi harapan kita semua. Terima kasih. Kebenaran datang dari Allah, dan bila saya salah dalam menyampaikan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.